Hai guys, balik lagi di Uki Calvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa ini ada kelanjutan dari kasusnya Vina lagi guys. Yuk kita lihat videonya seperti apa, kita reaction bareng-bareng ya guys ya. Kita lihat videonya. Halo sobat semua, apa kabar? Gimana penilaian kalian? Lihat di bawah ini. Makam Vina dan makam Eki itu beda. Makam Vina dari keluarga yang biasa aja bisa dirawat. Kenapa makam Eki, bapaknya polisi dan ekonominya lebih bagus, tidak terawat? Iya, aneh guys, perbedaannya sangat-sangat jelas tidak terawat ya. Ada apa ini guys ya? Kalau emang anaknya pasti ini ya guys ya. Apakah karena Turdiana sudah menikah lagi, jadi ya udahlah, udah ada anak baru gitu. Aku nggak tahu ya guys ya. Apakah benar dengan gembar-gembor berita bahwasanya yang dimakamkan itu adalah bukan Eki, tapi Panji atau siapa lagi gitu ya. Wah, aku juga nggak tahu nih, apakah ini aku nggak tahu ya benar apa enggak gitu ya. Soalnya aneh gitu ya, nggak terawat gitu guys. Coba tanya yang jaga makamnya Eki, siapa aja yang pernah datang ke situ? Ayo, aku nggak tahu toh, aku nggak ikut-ikutan. Terus saudaraku dengerin ya. Sampai kapanpun juga yang DPO 3 itu nggak bakalan ada ketangkep. Mau sampai kapanpun juga. Ya karena gimana ya? Nggak gimana-gimana. Itu tuh uangnya kayaknya sangat gede, orang besar kayaknya. Sampai Kayaknya. maaf ya buat Kapolda Jabar, sampai polisi aja nggak bisa nangkap, sampai-sampai malah salah tangkap kan? Betul tidak omongan saya? Betul. Ya kan? Karunya atuh, nyampun, lu disalah tangkap deui, jangan sampai orang yang disalah tangkap lagi jadi korban lagi, Peggy lagi, aduh. Maaf, aku kok sampo ke bulu mata emasnya aku cantik banget ya itu ya. Kasian buat Akang Deddy Mulyadi, Kang. Saya wani sok jadi saksi. Lamun si Peggy C anjur teh budak Monreker, ketua Monreker. Awewena oge, urang ge nyaho, ceweknya juga saya tahu. Si Peggy tatoan tahun berapa juga saya tahu. Ya itu sekolah dulu tuh di pelayaran kalau nggak salah. Di pelayaran si Peggy itu. Dulu kalau dibilangnya dia dulu emang orang ada, kata anak-anak saya juga bukan temennya ya, saya hanya sekedar teman biasa aja, nggak terlalu dekat. Aduh, apakah hanya cari panggung? Aku nggak tahu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak. Waalaikumsalam. Ya itu mah sekarang terserah mbak, hak mbak. Mau dilanjut mau enggak, itu mah terserah mbak. Yang penting sekarang mah Peggy udah keluar. Dan saya juga masih berdoa semoga yang masih ditahan bisa cepat keluar. Nah, sebenarnya dalam kasusnya ini itu yang kasihan pada akhirnya ya si Vina-nya ya. Padahal Vina-nya adalah korban ya. Ya itu kasihan sih menurut aku guys. Walaupun Vina juga keluarganya sudah mendapatkan royalti dari film ya, tapi tetap aja ya tidak terungkap karena ulah dari Rudiano gitu ya guys ya. Jangan semaunya, jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat Anda terjerat hukum kalau ikut-ikutan. Mau Kang Deddy, mohon maaf loh. Jangan dibawa Anyarena kemana-mana. Ya kan? Ini hukum, fakta. Jangan cerita saya yakin saya bisa merekonstruksikan kejadian ini 2016 seperti sekarang. Itu kita asumsi dia. Dia 2016 entah kemana. Jangan banyak ngomong, silakan aja. Mau PK ngomong terus, ajukan aja PK. Mau jadi saksi PK ngomong terus. Ini membangun opini, jangan, kasihan. Bagaimana kalau keluarga kita gitu loh ya. Nah dari Kang Deddy sendiri dan keluarga terpidana ini kan yakin banget Pak Pasren ini berbohong gitu, maksudnya full power lah gitu bicaranya. Gimana nih Pak, Bapak sebagai kuasa hukum melihat? Dia sebagai apa kok bisa yakin?
keyakinan itu di pengadilan, nanti proses hukum ada penilaian. Apa kompetisinya dia hanya cerita si A, si B, si C jadi saksi. Ada pesan mungkin untuk masyarakat dan netizen yang menghujat Pak Pasren sendiri? Jadi gini lah, anggap ini netizen itu keluarga Anda, adik Anda, anak Anda. Bagaimana kalau dibully, kalau netizen ya rumah Anda di unjuk rasa malam-malam, ya jangan semaunya, jangan. Gini ya Pak ya, kalau seandainya emang tidak ada sangkut pautnya, tidak terlibat, mungkin akan muncul, nggak ada rasa takut ya. Ya nggak perlu pakai ini, ngobrol aja sama wartawan gitu kan, kecuali kita dituduh maling gitu ya, udah dikeroyok kerubuk. Nah ini kan kita bisa keluar baik-baik. Secara kan mereka juga datang juga ke rumahnya baik-baik ya, bukan secara brutal gitu ya guys ya. Jadi menurut aku ya kalau nggak ada kesalahan, melakukan kesalahan si Pasren sama si Kavi ini yang udah tua gitu ya, harusnya muncul aja ke publik gitu ya, nggak usah ada rasa takut gitu ya. Yaitu Bapak kumis lele dasar. Jadi itu Rudiana melakukan 3 kasus. Pertama, kasus narkoba tentang bubuk haram. Itu jangan dilupakan, karena itu adalah pokok dari permasalahan sehingga terjadinya pembunuhan. Kedua, Bener, ayo. pembunuhan berencana. Waduh, apalagi itu? Ya, bersama kru-krunya Waduh, apalagi tuh? dan orang-orang yang dibayar. Dibayar sama siapa tuh? Ketiga, kasus salah tangkap. Wah, emang iya sih, udah kelihatan banget kalau ini kasus salah tangkap ya guys ya. Jadi sesungguhnya percaya nggak percaya Pak Endro, ketika ada berita kecelakaan lalu lintas seperti itu kan seperti Suroto dan lain sebagainya, itu kan memberikan laporan ke pihak rumah sakit bahwa ini Dibawa kasus ke rumah sakit, kecelakaan. saudara, ya kan? Ya, Betul. kasus kecelakaan seperti itu. Dicatatlah itu laporan kasus kecelakaan Pak Endro. Betul. Kematiannya karena kasus kecelakaan di rumah sakit itu. Nah, setelah tahu polisi ternyata si Rusdiana ngerti kalau itu ada anaknya dan anak atasannya, langsung Rusdiana menemui si AF itu dan langsung bekerja sama dengan polisi bagian Satlantas untuk minta CCTV yang ada di situ. Bagian Satlantas gitu. Jadi si Rusdiana minta tolong kepada bagian Satlantas mengambil si CCTV dilihat. CCTV, ya betul. Iya, sebenarnya Rusdiana sudah melihat, nonton langsung CCTV tersebut, siapa saja yang di flyover itu yang ngebukin si Rizky dan Vina itu, semuanya terlihat dengan jelas di CCTV. Oleh karena itu si Rusdiana langsung menangkap. Jadi 8 orang itu sesuai yang ada di CCTV. Seperti itu Pak Endro. Kemudian 8 orang yang sekarang ini yang di penjara apa? Iya. Mungkin orang-orang yang geng motor yang ditangkap gitu loh. Ya kan, karena orang-orang ini kan katanya bukan geng motor. Ya ini ya, saudara, supaya diluruskan. Silakan. Jadi gini Pak Endro, saya luruskan ya. 11 orang tersebut terdiri dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, Jadi 3 DPO. 3 DPO tersebut itu gini Pak Endro. 11 orang kan. Ya, 11 orang tersebut yang masuk itu kan 8. Ya kan? Yang 8 tersebut itu adalah yang 5 itu yang tidur di Pak RT. Yang tidur di Pak RT itu sebenarnya itu dia hanya anak pengangguran yang suka genjreng-genjreng kongko-kongko di kampungnya gitu loh Pak Endro. Tidak semuanya memiliki motor. Tapi karena di Kabupaten Cirebon tersebut itu geng motor itu merupakan kelompok atau organisasi bergengsi di kabupaten tersebut. Jadi orang-orangnya terkenal, apalagi pimpinannya adalah anak petinggi
kepolisian di situ gitu loh. Jadi si Perong ini sangat ditakuti oleh siapapun di situ. Seperti itu. Jadi si Perong itu punya karakter itu kejam, dengan orang-orang setongkrongan aja kalau nggak nurut dia bisa menjotosi, membabi buta. Ya ini adik-adik. Itu Perong ini telinganya bolong ya? Yang telinganya bolong ya, Mbak Sus ya? Ya kan, jadi telinganya bolong. Saya tahu. Perong ya bolong. Anaknya pejabat itu juga bolong, Pak Endro. Iya, yang namanya si Peggy Cianjur itu juga bolong juga, saudara. Ya, ada 2 orang bolong. Betul. Si Dani. Ya. Itu. Jadi itu bolong semua karena bolongnya Tindik itu katanya itu merupakan status jabatan di gengnya gitu loh. Kalau itu orang bukan sembarangan, ini petingginya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi mereka itu bolong semua itu. Dua yang masih ketahuan kan, si yang sudah ketahuan wajahnya itu kan Perong sama Dani itu anaknya. Perong sama Dani. Anaknya Cecep. Ya, anaknya Cecep itu kan udah dijahit tuh. Jadi kelihatan bekasnya. Betul. Nah, dari situ Pak Endro akhirnya si Rusdiana ini sebenarnya melihat dan lain sebagainya. Setelah tahu diantaranya ada anak bosnya, si Rusdiana tahu kok ada salah 2 anak pejabat tinggi dan bosnya sendiri, makanya dia konsultasi sama bosnya. Sebenarnya kalau secara SOP kan dia kanit narkoba kan nggak akan menyelesaikan ini. Kriminal. Iya. Kan setelah yang penting Pak Rusdiana setelah menangkap 8 orang itu, langsung si Pak Rusdiana ini, mohon maaf ini disclaimer ya, menghajar 8 orang itu sepuas-puasnya, melampiaskan emosinya sedemikian rupa, makanya babak belur semua, nggak ada yang beres mukanya kan 8-8-nya. Betul. Nah itu pokoknya emosinya udah dilampiaskan sedemikian rupa. Setelah itu baru diambil alih oleh bosnya bagian reskrim. Iya, betul. Sejak saat itu langsung berubahlah skenario. Dari 3 DPO itu, yang penting 8 itu sudah dipenjara, yang 3 forgetted ya, Rusdiana. Polisi mengayomi masyarakat itu bullshit, bohong besar. Lu dapat masalah, dapat polisi, mana didengar? Kecuali orang kaya, langsung bergerak, siap berat, laksanakan. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah tanggapan ini benar apa enggak nih ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin. Dan oh ya, kalau kalian pengen ikut giveaway, kalian bisa tulis di komunitas aku ya. Itu aku udah kirim komunitas untuk bagi-bagi buat kalian kaos dan tas ya untuk bulan ini. Siapa yang mau ya tulis aja di situ di up ya. Nanti alasan saya untuk DM ke Instagram karena untuk mencari menulis alamat kalian ya, supaya aku tidak salah. Kalau di YouTube agak susah gitu ya, jadi aku kirimnya ke Instagram gitu ya guys ya. Untuk kalian yang mau ikut dan mau saja untuk tas lumayan loh, dan ini nggak dipungut biaya sama sekali ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys, mudah-mudahan kalian menang ya, amin.